Aku duduk di sini. Jika kau ingin menghancurkanku, cobalah. Jalan, turun dari sana. Itu adalah tempat duduk tertinggi di pertemuan ini. Posisi tertinggi, itu adalah orang penting yang diundang ayahku. Tempat duduk yang hanya bisa diduduki dengan kualifikasi. Di sebelah kiri tahta tertinggi adalah Yuluosha dari divisi Xingtian. Di sebelah kanan adalah Raja Haosan yang sebenarnya. Yang Lin, salah satu dari mereka, adalah seseorang yang hanya bisa kau kagumi. Bahkan seseorang dengan status seperti itu hanya bisa patuh melayani. Di kiri dan kanan tamu terhormat. Dan kau seorang wanita dengan angkuh keras kepala. Kalau begitu, jangan salahkan aku karena kejam. Kirim mereka ke neraka. Sekelompok semut. Dengan kucing dan anjing liar ini, kau masih ingin menaklukkan 12 provinsi Jianyan. Mimpi saja. Aku membayar begitu banyak Grandmaster, namun mereka bahkan tak bisa mengalahkan ayahku sendirian. Dan raksasa giok ini, apa yang harus kita lakukan? Tidak mungkin. Anak buahku terlalu tidak berguna. Aku harus melakukannya sendiri. Kilatan naga langit tak berguna. Kilatan naga langit tak berguna. Sialan, Ito Keiko telah menerima warisan sejati pendekar pedang Yagyu, bahkan teknik pedang tertingginya. Kilatan naga langit yang melambung telah ia kuasai. Ilmu pedang wanita ini sudah mencapai transendensi. Seiring waktu, dia pasti akan menjadi Liu Shengyilang kedua. Tujuanku adalah melampaui guruku dan membunuh Hakim Agung yang sebenarnya. Hari ini, aku akan berlatih denganmu penipu. Jangan sakiti Hakim Agung, raksasa Jiok. Raja Kaoshan, kalian semua sangat menyedihkan dan lemah. Kami ditakdirkan untuk melahapmu. Bahkan Hakim Agung yang asli tidak bisa menghentikanku. Hanya kau, bahkan setelah 100 tahun pelatihan, kau masih bukan tandinganku. Karena kau bisa mematahkan kilatan naga langit. Didaksia selain Hakim Agung yang sebenarnya, tidak ada yang bisa mematahkan jurus ini. Di perjamuan hari ini, aku awalnya berencana untuk pensiun, tapi keluargaku dihina oleh pengkhianat. Aku ingin pensiun, tapi aku tidak bisa. Karena itu masalahnya. Aku akan kembali ke posisiku dan menyapu bersih kotoran di dunia. Aku akan memusnahkan semua iblis dan monster. Sambut kembalinya Sang Hakim Agung. Kita tamat. Habislah sudah. Dia benar-benar wasit agung. Nona Ito, bukan tandingannya. Kami telah menjual saudara perempuan Hakim Agung kepada mereka. Ya Tuhan, ini adalah kejahatan yang akan melibatkan seluruh keluarga kita. Sudah terlambat untuk menyesal sekarang. Terlambat sudah. Bencana sudah dekat. Aku memberimu kesempatan sebelumnya, tapi kau tidak menghargainya. Tidak ada gunanya menyesalinya sekarang. Kau melukai adikku. Kau pantas mati 100 kali lipat. Katakan padaku keberadaannya segera. Setidaknya aku bisa memberimu kematian yang cepat. Aku menjualnya ke perkumpulan Gunung Hitam. Kau harus mencari Ito Keiko. Ya. Pelakunya harus menanggung tanggung jawabnya. Meskipun putraku salah, semua kesalahan terletak pada Ito Keiko. Dialah. Dia yang mengirim adikmu ke Yang Jiajun. Mereka yang menyebabkan keguguran adikmu, nyaris tak bernyawa. Ini bukan urusan kita. Aku telah gagal sebagai seorang ayah, melukai adik Sang Hakim Agung. Aku bersedia membayar dengan nyawaku. Hakim Agung mohon ampun. Kau memang telah gagal sebagai seorang ayah. Tapi yang perlu kau lakukan sekarang adalah menebus dirimu, bukan menebus dengan mengambil nyawamu sendiri. Terima kasih Hakim Agung atas kesempatan ini. Kau binatang mulai saat ini. Aku putuskan hubungan ayah anak kita. Aku sendiri yang akan memenggal kepalamu. Sebagai penebusan dosa kepada Sang Hakim Agung. Nona Ito, apa yang harus kita lakukan sekarang? Dia adalah Sang Hakim Agung. Kita celaka. Jangan panik. Bisakah itu menembus kilatan naga langitku? Apakah itu Hakim Agung? Mustahil. Kecuali kau bisa mengalahkan guruku. Kau tidak bisa menyebut dirimu Hakim Agung. Bahkan jika Liu Shengyilang ada di sini, kegagalan tidak bisa dihindari. Ingin membuktikan identitasmu. Apakah kau bahkan membutuhkan guruku untuk itu? Pedang darah Phoenix di tanganmu itu menetapkan kekuatan bela diri divisi Xingtian dan merupakan simbol Hakim Agung. Saat aku menyerang tadi,
Mengapa kau tidak menggunakan pedang darah Phoenix untuk membunuhku? Kau tidak layak mati oleh pedang darah Phoenixku. Memang, darahmu terlalu kotor. Jika Hakim Agung menghunus pedang, bukankah itu akan menodai pedang suci pelindung bangsa ini? Pedang darah Phoenix hanya membunuh orang paling keji, penjahat yang benar-benar jahat. Meskipun kejahatanmu keji, kau belum cukup jahat. Bahkan tidak layak membuat Sang Hakim Agung menghunus pedangnya. Begitukah? Apakah ada kemungkinan bahwa kau hanya tidak bisa menghunus pedang darah Phoenix? Pedang darah Phoenix ini bukan hanya senjata Hakim Agung, tetapi juga artefak yang memverifikasi kualifikasi Hakim Agung di dalam divisi Xingtian. Hanya mereka yang bisa menghunus pedang darah Phoenix ini yang memenuhi syarat untuk menjadi Hakim Agung. Jika tidak, seseorang hanya bisa menjadi pemimpin sementara, tidak pernah benar-benar menjadi yang maha kuasa. Hakim Agung, kau, raksasa Jiok, apakah aku benar? Ya. Jeti bagaimana? Karena kau sudah mengakuinya, maka biarkan dia menghunus pedang darah Phoenix untuk membuktikan dia adalah Hakim Agung yang sebenarnya. Jika tidak, kau penipu. Kau sepertinya tahu beberapa rahasia divisi Xingtian, tapi aku sudah bilang, kau tidak layak membuatku menghunus pedangku. Kejahatan perkumpulan Gunung Hitam keji, buktinya tak terbantahkan. Sekarang sebagai Hakim Agung, aku menyatakan penghakimanmu. Kalian semua ditakdirkan untuk mati. Aku tak perlu repot-repot. Kau menyamar sebagai Hakim Agung. Dosamu lebih besar dariku. Raksasa Jiok dan Raja Haosan bersekongkol denganmu. Secara teoritis, kau harus mati juga. Kau bajak laut dan barbar Jepang. Beraninya kau menghakimi Hakim Agung. Aku tidak memenuhi syarat untuk menghakiminya. Tetapi, musuh bebuyutanmu adalah pengawal kekaisaran. Aku telah melaporkan penyamaranmu sebagai Hakim Agung kepadanya. Saat mereka tiba, kau tak akan lolos. Raja Haosan si raksasa Jiok, beraninya kau mencari seseorang untuk menyamar sebagai Hakim Agung. Mulan Komandan Pengawal Kekaisaran. Untuk kejahatan seperti itu, apalagi mengeksekusi 9 klanmu, bahkan mengeksekusi 10, pun takkan dianggap tidak adil. Apa itu garda kekaisaran? Dan siapa dia? Setelah kau memilih untuk pensiun, Raja Utara mendirikan garda kekaisaran, menyaingi divisi Xingtianku, dan berebut kekuasaan. Mulan ini adalah musuh bebuyutanku, dan komandan garda kekaisaran. Wanita ini bermimpi menggantikan raksasa Giok dan membuat garda kekaisaran menggantikan garda Algojo. Dia didukung oleh Raja Utara dan terus-menerus menentang kita. Benar-benar macan tak ada di gunung. Monyet jadi raja. Beraninya kau berani bicara dengan rasa tidak hormat seperti itu, Mulan. Buka matamu yang seperti anjing dan lihat dengan jelas. Orang di hadapanmu adalah Hakim Agung. Hakim Agung. Bukan terserah, kata-katamu saja. Bahkan jika garda kekaisaranmu dan garda Algojoku adalah musuh, tidak perlu terburu-burukan. Dia adalah paman Kaisar Xia Agung. Sebaiknya kau mengaku dan menyerah. Jika tidak, wanita ini berkolusi dengan musuh asing, menganiaya divisi Xingtian, dan merusak pedang pelindung negara. Kejahatannya tak termaafkan. Aku telah mengeksekusinya di tempat. Hari ini, Biro Langit Ilahi secara resmi dibubarkan. Siapapun yang hadir yang berkolusi dan menganiaya divisi Xingtian bertindak sebagai kaki tangan. Jika kau menyerah sekarang, kau masih punya kesempatan untuk hidup. Jika kau berani melawan, kau akan dihukum. Siapa yang setuju? Siapa yang tidak setuju? Nona Ito, untukmu, aku mempertaruhkan segalanya. Sekarang aku telah membunuh saudara perempuan Wasit Agung. Tidak mungkin aku bisa selamat. Hui, Nona Huizi, kumohon demi anakku, demi kesetiaannya yang tak tergoyahkan, demi kesediaannya untuk menjadi anjingmu. Tolong selamatkan dia, selamatkan dia. Ito Huizi, saat kau membawa wanita hamil itu, kau tidak bilang dia adik Sang Hakim Agung. Sekarang, kita semua celaka. Apa yang kita lakukan? Kau telah menghancurkan kami. Tidak, jangan panik dulu. Itu Huizi. Kuberi kau satu kesempatan terakhir. Katakan di mana adikku, dan aku akan membiarkanmu mati dengan sedikit lebih ringan. Jika Wasit Agung membunuhku, kau tidak akan pernah melihat adikmu lagi. Tapi tidak apa-apa. Dalam perjalanan ke alam baka ini, dengan adikmu sebagai teman, aku tidak akan kesepian. Lepaskan Nona Ito. Wasit Agung, jika kau berani membunuhku, aku akan memastikan adikmu menghilang sepenuhnya. Kau binatang.
Keluar dari Sia Agung, orang-orang Daxia menghadap penyelamat mereka. Tidak menunjukkan rasa terima kasih. Berhenti, lepaskan adikku. Bodoh kau. Kau sendiri yang mengantari Xiaosu. Bajingan kecil ini ke keluarga gau kami. Tapi kalau dipikir-pikir, aku seharusnya dianggap ipar The muka. film was translated and Sungguh narrated sangat by nikmat. M Media. Kalian binatang. Kalian cepat. Berlutut. Terkutuk tak tahu malu. Terima kasih atas pujiannya. Sekarang berlututlah. Wasit Agung Pilar Daxia. Kedua setelah yang pertama. Di atas puluhan ribu. Betapa lemahnya lututmu. Apa hakmu menjadi wasit agung? Biar ku katakan, jika kau melepaskan adikku sekarang, aku mungkin akan mengampuni nyawamu. Kau mengancamku. Sekarang, tusuk jalang ini. Hentikan. Jika kau ingin aku berhenti tidak apa-apa. Jika kau melumpuhkan dirimu sendiri. Putuskan anggota badanmu. Hancurkan dirimu sendiri. Lalu, sujudlah. Merangkak di hadapanku. Tunduk padaku. Dan aku akan melepaskan adikmu. Bagaimana dengan itu? Mustahil. Akulah Hakim Agung. Pelindung Daxia. Penegak mandat surga. Kalau begitu tidak ada yang perlu dibicarakan. Binatang kau. Aku tidak punya kesabaran seperti ini. Entah kau lumpuhkan dirimu sendiri. Atau, aku akan memutuskan anggota tubuhnya. Baiklah. Kakak, tidak. Hakim Agung, berhenti. Ini tipuan musuh. Aku telah mengecewakan adikku selama bertahun-tahun, dan sekarang aku telah menyebabkannya dilukai oleh para penjahat ini. Aku hanya bisa membalasnya dengan cara ini. Cepatlah. Kakak, maafkan aku. Adikku. Xiaoxui. Kakak, jangan salahkan dirimu. Aku tidak menyalahkanmu. Tanganmu harus menggenggam pedang yang melindungi Daxia. Bukannya patah untukku. Tidak. Hakim Agung, turut berduka cita. Xiaosu sudah mati. Tidak bagus. Sang Hakim Agung sedang menguras kultivasinya dan kekuatan hidupnya untuk menyembuhkan Xiaoxue. Kakak. Adik kecil. Ini salahku, Kak. Selama bertahun-tahun ini, aku telah membuatmu sangat menderita. Mulai hari ini, tak seorang pun akan berani mengganggumu lagi. Seperti yang diharapkan dari wasit agung, dia bahkan bisa menghidupkan kembali orang mati. Demi adik perempuannya, dia menghabiskan semua kultivasi dan kekuatan hidupnya. Sekarang kau sangat lemah. Dengan semua sampah yang hadir, tidak ada dari kalian yang tandinganku. Jadi kau tetap tidak bisa lolos dari kematian. Jangan khawatir adik kecil, aku di sini. Badut-badut tak berarti ini, tak bisa membuat masalah, membunuhmu lebih dari cukup. Binatang kalian. Kalian telah melukai keluargaku dan membawa kekacauan ke Sia Agung. Hari ini demi negara dan keluargaku, untuk dendam lama dan baru, aku akan membuat kalian membayar dengan darah kalian. Aku akan menyelesaikan semuanya. Pendekar pedang Liu Xiang. Sekarang lukanya tidak hanya sembuh, tetapi kekuatannya tampaknya meningkat. Di masa lalu Sang Hakim Agung mengandalkan pedang darah Phoenix untuk mengalahkan ahli terbaik Dongyin. Sekarang Sang Hakim Agung lemah. Kultivasinya telah menurun, dan pedang darah Phoenix telah patah. Bagaimana dia bisa membela diri? Sialan, kau cari mati. Bukankah kau menginginkan muridmu? Ini dia. Beraninya kau, Ye Wushuan. 5 tahun lalu, aku gagal membunuhmu. Kali ini, kau takkan punya kesempatan. Pendekar pedang Liu Shen tak terkalahkan di dunia. Aku bilang, kau ini memang bajingan. Kematianmu tak terelakkan hari ini. Guruku ada di sini. Tidak peduli seberapa muliamu wasit agung, hari ini semuanya berakhir di sini. Namun, kami selalu berbelas kasih. Kami bisa memberi. Divisi Xingtian, kalian kesempatan. Kalian semua berlutut di hadapan kami. Tunduk pada kami, bergabunglah dengan perkumpulan Gunung Hitam kami, dan kami mungkin akan mengampuni hidup kalian. Kami akan membiarkan kalian hidup dalam kemewahan, hidup tanpa rasa khawatir. Rakyatku dari divisi Xingtian, lebih baik mati berdiri, daripada hidup berlutut. Benar, Kami lebih baik mati berdiri. daripada hidup berlutut.
Karena kau sangat ingin mati. Jangan salahkan kami karena kejam. Guru, seranglah. Bunuh mereka semua. Ye Wushuang. Dulu, aku kalah darimu. Itu karena kau menggunakan pedang darah Phoenix. Sementara aku hanya punya senjata biasa. Sekarang, aku juga membawa pedang suci bangsa kami Dongyen. Ameno Murakumo no Tsurugi. Dan pedang darah Phoenixmu sudah menjadi tumpukan rongsokan di tanah. Kali ini, aku sendiri yang akan memenggal kepalamu dan menyatakan pada dunia, kau bukan tandingan kami. Lancang. Tikus-tikus Wopo terkutuk ini terlalu sombong. Jika kalian ingin menyentuh Hakim Agung, kalian harus melangkahi mayat kami. Baiklah, aku akan membunuh beberapa untuk pemanasan. Dan lalu, aku akan mengambil nyawamu Ye Wushuang. Mundur. Kau bukan tandingannya. Kakak, kau juga bukan tandingannya sekarang. Pertempuran ini bukan hanya untukku, tapi untuk seluruh Daxia. Bahkan jika itu berarti kematian, aku tak akan membiarkan bajingan-bajingan ini menghina Daxiaku, menjajah Daxiaku. Sejujurnya Ye Wushuang, aku mengagumimu. Kau seorang pahlawan wanita terbaik di Xia Agung. Tapi sayang sekali, kau lahir di waktu yang salah. Omong kosong. Jangan khawatir, aku takkan membunuhmu. Dengan satu pukulan, aku ingin menikmati jeritanmu dan perlahan mengukir dagingmu, mengeringkan darahmu. Ini Yagyu Ichiro, bahkan tidak menganggap ini serius. Dia tidak benar-benar melawan Hakim Agung, dia mempermainkannya. Setiap serangan bisa membunuhnya, tapi setiap kali, dia hanya melukainya. Lebih dari sekadar bermain-main, ini murni penyiksaan. Kakak, jangan. Kakak, berhentilah bertarung. Ayo pulang. Pertempuran ini, jika aku kalah, bukan hanya kita yang akan kehilangan tempat tinggal, tetapi jutaan orang Daxia akan kehilangan tempat tinggal. Sebagai penduduk asli Daxia, kita bisa berdarah, kita bisa berkorban, tetapi kita sama sekali tidak boleh menyerah, dan kita tentu tidak boleh mengalah. Jangan bertarung lagi, Kak. Sebagai orang Daxia, aku harus demi Daxia menumpahkan setiap tetes darah terakhirku. Tidak, Pramal Agung. Kau sudah cukup berdarah. Kau tidak bisa selalu menjadi orang yang maju duluan. Sekarang, giliran kita yang berdarah. Benar. Aku sangat tersentuh. Baiklah, kalian semua bisa berdarah bersama. Aku ingin lihat berapa banyak darah yang harus kalian tumpahkan. Tidak. Ilmu pedang Musashi The film was memang hebat, translated and tapi dia tidak narrated pernah by membunuh Nvidia. siapapun. Membosankan. Tuan muda yang kau tidak mengerti. Musashi sedang mempermainkan sampah ini. Orang-orang ini, betapa membosankannya jika mereka mati. Kau benar. Memang menghancurkan semangat mereka lebih baik daripada membunuh mereka. Biarkan mereka semua mati. Padam seperti lampu yang berkedip-kedip. Tentu mereka tidak akan takut rasa sakit. Tapi jika mereka hidup dan menderita tanpa henti, menanggung kesepian, itulah kesenangan yang sesungguhnya. Ichiro Musashi, hentikan ini sekarang juga. Berhenti. Orang-orang ini adalah target hidup yang bagus. Bagus untuk mengasah pedangku. Kenapa aku harus berhenti? Aku akan menguras setiap tetes darahmu, lalu mengambil nyawamu yang malang. Aku akan membuatmu menderita siksaan fisik dan mental, lalu memohon padaku berlutut untuk memberimu kematian. Binatang. Kalian semua binatang. Pendekar pedang, jangan hanya fokus pada orang-orang ini. Ada juga dia. Tuan Ichiro. Dia adik perempuan Ye Wushuang. Kau ingin menyiksa Ye Wushuang. Siksa adiknya. Siksa adiknya secara langsung. Tuan, dia benar. Ye Xiaosu ini adalah biji mata Ye Wushuang. Demi adiknya ini, dia rela mengorbankan kultivasi dan kekuatan hidupnya selama Tuan memutilasi Ye Xiaosu di depannya. Cincang menjadi 8 bagian. Akan membuat Ye Wushuang mati karena patah hati. Binatang, jika kau punya urusan hadapi aku, adikku orang biasa. Kemalangan terbesarnya adalah terlahir sebagai adikmu. Meskipun aku biasa saja, aku tidak takut padamu. Kakak,
Kau telah melindungiku begitu lama. Kali ini, aku akan melindungimu. Tidak takutkan. Adik kecil. Kakak, tidak sakit. Tidak sakit. Tidak peduli seberapa ganas kejam atau kuatnya kau. Aku tidak takut padamu. Kau pendekar pedang timur yang dihormati, pakar terhebat di dunia. Adikku hanyalah satu. Orang biasa di antara jutaan orang Daxia. Bahkan dia tidak takut padamu. Apa kau benar-benar berpikir, kau bisa menginjak-injak kami? Untuk setiap orang yang menentangmu, aku akan membunuh satu. Untuk setiap 2 orang yang menentangmu, aku akan membunuh sepasang. Untuk setiap 10.000 yang menentangmu, aku akan membantai mereka semua. Baiklah. Mari kita mulai dengannya. Daxiaku yang luas, memiliki banyak orang saleh, yang darahnya melindungi, tulang punggung bangsa kami yang tak terpatahkan. Selama tulang punggungnya tegak pedang suci tetap tak terpatahkan, pedang darah Phoenix yang ternoda oleh darah rakyat kami, telah terlahir kembali. Artefak suci telah muncul. Pedang darah Phoenix telah merasakan semangat pantang menyerah rakyat Daxiaku. Dan juga merasakan semangat perlawanan Hakim Agung. Itu sebabnya pedang itu secara ajaib terlahir kembali. Keajaiban omong kosong. Jadi bagaimana jika pedang darah Phoenix terlahir kembali? Itu tetap takkan luput. Dari takdir dipotong oleh Ameno Murakumo no Tsurugiku. Takdir terpotong. Memang, tak peduli bagaimana kau berjuang. Itu sia-sia. Tuanku sekarang berada di puncak kekuatannya. Sementara kau, hanyalah lilin yang berkedip-kedip di tiup angin. Begitukah? Kalau begitu coba jurus ini. Kakak jangan. Bahkan jika pedang darah Phoenix ditempa ulang lalu bagaimana? Kau ditakdirkan untuk gagal. Tuan, ini Jurus terakhir itu. Jelas itu jurus rahasia unik Yi Tianjiao. Unik milik Yi Tianjiao. Siapa kau? Apa hubunganmu dengannya? Ye Tianjiao siapa itu? Kau pikir satu-satunya kartu truf Hakim Agung adalah divisi Xingtian. Kenyataannya, identitas aslinya adalah raksasa. Tak perlu membuang kata lagi dengan orang-orang ini. Saya didukung oleh keluarga Ito, salah satu dari 4 keluarga besar Samudra Timur. Kami mengendalikan 1/4 kekayaan dan kekuasaan Samudra Timur. Bebaskan aku, dan aku akan berbagi segalanya denganmu. Jika kau membunuhku, bagaimana kau akan menghadapi keluarga Ito dan pembalasan seluruh bangsa kami? Kalian telah membawa kekacauan ke wilayah Jiangnan, melukai rakyat Daxia. Lupakan keluarga itu dan pembalasan mereka. Bahkan jika langit runtuh dan bumi retak, kalian tak akan luput dari kematian. Berhenti. Sepertinya Hakim Agung bermaksud mewakili Daxia dan menyatakan perang terhadap kita. Itu Kenji kepala keluarga itu. Ayah, selamatkan aku. Jangan khawatir putriku. Dengan ayahmu di sini, tak seorang pun berani menyentuhmu. Seperti yang diharapkan dari Panglima Besar, meskipun aku memberikan harta nasional Dongying, Ameno Murakumo no Tsurugi, kepada ahli pedangnya Gil, dia tetap tak bisa mengalahkanmu. Dalam hal ilmu pedang kita, setara. Dalam hal senjata, pedang Feng Shui tak jauh lebih tajam dari Ameno Murakumo. Dia tidak kalah dariku. Tetapi dari tekad bersatu rakyat Xia Agung kami, penjajah pasti akan gagal. Dunia menyebut Liu Xing hilang, pakar terbaik di Dongying. Tetapi kenyataannya, ilmu pedangmu itu Kenji telah melampauinya. Ada pepatah umum di Xia besar. Anak orang kaya tidak duduk di aula yang berbahaya. Aku itu adalah calon penguasa Dongying. Aku tak akan seperti samurai dan ninja itu yang menggunakan kekerasan dan pembunuhan. Namun, aku akan memberimu kesempatan. Bebaskan putriku. Aku divisi Xingtian. Menegakkan hukum atas kehendak surga. Kejahatan Ito Keiko sangat berat. Hari ini, kematiannya sudah pasti. Sepertinya kau tidak mengerti. Keluargaku itu dengan sangat baik. 4 keluarga besar, masing-masing memiliki kekuatan tingkat Grandmaster. Semua Grandmaster Daxia digabungkan, hanyalah sebagian kecil dari kami. Aku dengar, orang-orang Dongying, bahkan penguasa Daxia, mungkin tak bisa memanggil begitu banyak pakar tingkat Grandmaster. Dengan kekuatan ini, kita bisa menyapu Daxia. Tak terhentikan. Kau boleh membunuhku, tapi bagaimana kau akan menahan kekuatan penghancur dari 4 keluarga besar Dongying? Bagaimana kau akan melawan kekuatan penuh Dongying? Wilayah Jiangnan
bukan hanya wilayah Daxia, tetapi juga di bawah yurisdiksi Pangeran Shennan. Kalian bertindak begitu sembrono di sini. Bahkan jika divisi Xingtianku tak dapat menghentikanmu, Pangeran Shennan akan turun tangan. Pangeran Shennan. Lihat ini. Apa ini? Sebuah token bebas mati. Benar. Ini adalah tanda bebas mati yang diberikan Pangeran Shennan kepada perkumpulan Gunung Hitamku. Pangeran Shennan penguasa Jiangnan adalah sekutu kami. Kalau tidak, bagaimana mungkin perkumpulan Gunung Hitam kami merajalela di Jiangnan tanpa terkendali? Sedangkan dia hanyalah seorang pemimpin. Tidak resmi yang tak berarti. Mengatakan dia bisa mempertahankan 12 provinsi Jiangnan. Hanya kedengarannya bagus. Betul sekali. Si tua bodoh yang lain sama sekali tidak penting. Pangeran Shennan memegang kekuasaan resmi di 12 provinsi Jiangnan. Dia juga paman penguasa Daxia sendiri. Dia adalah raja yang berkuasa di Jiangnan. Invasi asing tidak mengerikan. Yang mengerikan adalah pengkhianat. Dan pengkhianat ini memegang kekuasaan tertinggi. Sudahkah kalian semua melihat dengan jelas? Ini adalah tanda bebas mati Pangeran Shennan yang dikeluarkan untuk perkumpulan Gunung Hitam. Bahkan jika kalian adalah divisi Xingtian penegak hukum Feng Tian, apa yang bisa kalian lakukan padaku? Ya Wushuang, kau dengar itu. Dalam hal kekuatan, divisi Xingtianmu bukan tandingan kami. Dalam hal pengaruh divisi Xingtianmu tidak berhak menghakimi kami. Dengan token bebas mati di tangan ayahku, aku tidak bersalah, perkumpulan Gunung Hitam tidak bersalah. Divisi Xingtian tidak punya hak untuk menghakimiku, dan tidak punya kuasa untuk menghakimiku. Nona itu tidak bersalah. Perkumpulan Gunung Hitam tidak bersalah. Divisi Xingtian hanya menyalahgunakan kekuasaannya terhadap orang-orang yang tidak bersalah. Menganiaya mereka. Kaulah yang bersalah. Yang harus dihakimi adalah kau. Mereka yang dosanya tidak dihukum. Mereka yang menegakkan keadilan malah bersalah. Logika macam apa ini? Yang berkuasa berkolusi dengan musuh asing. Keuntungan ada di pihak mereka. Bagaimana divisi Xingtian kita dapat menahan kekuatan gabungan penguasa Jiangnan dan seluruh pasukannya? Pertempuran ini kita pasti kalah. Tidak, aku yakin kakakku bisa menang. Menang? Dari saat kau masuk. Kau ditakdirkan untuk kalah. Celaka kau, kakakmu lah, yang secara pribadi mengantarkanmu ke keluarga Gau kami. Kakakmu sangat bahagia. Mengira kau di rumah kami, hidup bahagia. Kakakmu yang bodoh. Apa kau pikir dia bisa menang? Sekarang ayahku memegang kekuatan terkuat. Dan juga memiliki dukungan dari wewenang Pangeran Shennan. Kecuali Kaisar sendiri yang datang. Kalau tidak, kau tidak punya peluang untuk menang. Bebaskan aku sekarang. Atau aku akan memastikan kau mati tanpa tempat pemakaman. Bagaimana jika aku menolak untuk melepaskanmu? Bahkan jika divisi Xingtianku tak dapat menghentikan kalian semua, para ahli Jepang, itu tak akan menghentikanku untuk mengeksekusi itu Keiko di tempat. Dia satu-satunya pewarismu. Apa kau benar-benar ingin mati? Ayah, jangan mendekat. Wanita ini gila. Dia ingin mati bersama kita. Akulah Hakim Agung Divisi Xingtian. Aku hanya menjunjung tinggi hukum. Entah itu musuh asing atau kekuasaan kerajaan. Keduanya tak bisa membuatku menyerah. Bahkan jika kalian tidak takut pada para ahli Jepangku, apakah kalian berniat menentang wewenang Pangeran Shennan? Kalian melukai tangan putriku. Itu menyerang orang yang tak bersalah. Tunggu saja, penghakiman Pangeran Shennan. Kalian tidak hanya akan mati, tetapi kalian akan mati dengan mengerikan. Divisi Xingtian menjunjung tinggi hukum, bahkan kekuasaan kerajaan tak dapat memutarbalikkan kebenaran. Jangankan Pangeran Shennan, bahkan jika Kaisar ada di sini, aku juga akan bertarung sampai titik darah penghabisan. Wasit Agung benar-benar memiliki kekuatan yang sangat besar. Mengabaikan aku Pangeran Shennan adalah satu hal, tapi berani menantang kewenangan yang mulia. Pangeran Shennan paman Kaisar. Pangeran Shennan, Hakim Agung ini di hadapan kita, menolak pengampunan Kaisar. Ini sepenuhnya menunjukkan ketidakpedulian padamu. Ini lebih dari sekadar mengabaikanku. Ye Wushuang menyerang pengawal kekaisaranku. Sudah merupakan pelanggaran berat pemberontakan. Sekarang kalian semua memegang pengampunan Kaisar. Namun dia berani melawan. Ini tidak hanya menyinggung kewenangan kerajaanku, tapi itu juga merupakan pembangkangan terang-terangan terhadap seluruh Daxia. Aku mengabdi pada Daxia menjunjung hukum dan membasmi pengkhianat. Membasmi pengkhianat. Bagaimana ini menjadi pembangkangan terhadap Daxia? Kau Pangeran Shennan sebagai menteri kerajaan, berkolusi dengan musuh asing. Itulah tindakan pengkhianatan sejati terhadap Daxia. Ini Keiko, aku harus membunuh. Aku harus mengusir mereka. Bahkan jika raja sendiri hadir, dia tak bisa membebaskan orang-orang ini. Bahkan jika itu berarti kehancuranku sepenuhnya. Aku Xing Tianxi akan bertarung sampai mati. Kehancuran total, bertarung sampai mati. Bagus. Wasit Agung, kau benar-benar orang yang keras kepala. Namun, karena kau bersikeras bertarung sampai mati, maka aku harus mengabulkan keinginanmu.
Dekrit kerajaan dari penguasa. Tidak hanya aku akan mengampuni semua orang, tapi aku akan menghukummu secara pribadi. Penyalahgunaan kekuasaan, penghinaan terhadap otoritas kerajaan. Dan kau ingin aku menghakimimu secara pribadi. Ye Woshuan, apakah kau bersalah? Mustahil. Penguasa Daxia selalu mendukung divisi Xingtian kami. Selalu mendukung. Bagaimana mungkin dia memutuskan hukuman matiku? Ini palsu. Kau bilang itu palsu. Kalau begitu lihat baik-baik. Dekrit kekaisaran bisa dipalsukan, tapi segel jok di atasnya tidak bisa dipalsukan. Mungkinkah penguasa Xia Agung juga telah meninggalkan divisi Xingtian kita? Juga telah meninggalkan wasit agung kita? Dulu divisi Xingtian adalah cabang penegak hukum kecil. Penguasa sendirilah yang memberiku wewenang untuk menegakkan hukum dan menyatakan kepada dunia bahwa divisi Xingtian akan berdiri di puncak kekuasaan. Bahkan jika kaisar melanggar hukum, divisi Xingtian tetap bisa menegakkannya. Jadi bagaimana mungkin aku dihukum karena pengawal kekaisaran dan perkumpulan Gunung Hitam menghukumku? Serahkan. Kau bilang itu palsu, jadi itu palsu. Kurasa tidak sesederhana itu. Jangan buang napasmu. Katakan padaku sekarang, dekrit kaisar ini, apakah itu asli atau palsu? Kau wasit agung, bersalah atau tidak bersalah? Dekrit ini asli, tapi aku tidak bersalah. Ye Woshuan, kau terus-menerus berbicara tentang menegakkan hukum. Sekarang, penguasa sendiri telah menjatuhkan hukuman kepadamu. Namun kau mengaku tak bersalah. Standar ganda seperti itu. Tidakkah kau merasa dirimu lucu? Negara mewakili otoritas tertinggi. Dia menyatakan kau bersalah. Karena itu kau bersalah. Apakah kau benar-benar percaya divisi Xingtian dapat benar-benar melampaui otoritas kekaisaran? Tanpa dukungan kaisar, kau pengawal agung dianggap oleh orang lain tidak lebih dari sekadar badut loncat. Titah kaisar ada di sini. Kau mengaku mengabaikannya. Kurasa tidak akan sesederhana itu. Raja telah memberiku kepercayaan penuh dan memberi divisi Xingtian wewenang penuh. Dia tak akan pernah menghukumku dan Xingtian bersama-sama. Aku tak tahu dari mana titah kaisarmu ini berasal, tapi jelas bukan niat kaisar yang sebenarnya. Kau melanggar hukum sambil menegakkannya, menyalahgunakan kekuasaanmu, melenyapkan perbedaan pendapat, menentang otoritas kerajaan, dan aku menerima itu. Lagi pula, kaisar memang pernah memberimu wewenang divisi Xingtian yang tak tertandingi. Memungkinkanmu untuk menegakkan hukum dan bertindak tanpa hukuman. Tapi sekarang, dengan tibanya titah kaisar, kau tidak hanya diturunkan ke bumi, tetapi juga dicap sebagai penjahat Xia Agung. Tipuan lebih lanjut. Sia-sia. Seseorang The film was translated tangkap semua and orang di divisi narrated by Xingtian. M-Media. Kau Ye Woshuan dengan keras kepala menolak untuk berubah, melakukan pengkhianatan, secara terbuka menantang otoritas kekaisaran. Jadi, kita akan mengeksekusi bawahanmu terlebih dahulu, satu persatu. Gantung mereka semua. Divisi Xingtian dengan ini dihapuskan. Dengan titah Kaisar Pangeran Shennan di tangan, mewakili otoritas surgawi Daxia, jika kita benar-benar melawan, kita memperkuat kejahatan menentang otoritas kerajaan. Apakah kita hanya menunggu kehancuran kita? Aku tidak takut mati. Jika mereka berani bergerak, kita akan bertarung sampai mati. Kita akan mati untuk negara kita. Tapi sekarang, kita akan dieksekusi oleh Pangeran Janen. Sebagai penjahat, kita tidak hanya tidak bisa mengabdi pada negara kita, tetapi kita juga akan dikutuk oleh dunia. Aku benar-benar tidak mau menerima ini. Kami bukan penjahat. Dialah penjahat sebenarnya. Titah Kaisar mengatakan kau begitu, maka kau begitu. Entah kau begitu atau tidak kau begitu. Otoritas surgawi ada di sini. Kau ditakdirkan untuk dihancurkan menjadi debu. Jangan kira kau satu-satunya yang punya titah Kaisar. Aku juga punya. Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin kau memiliki titah Kaisar atas mandat surga? Dengan ini aku menunjuk Ye Woshuan sebagai pengawal agung divisi Xingtian untuk menegakkan hukum dan memberantas ketidakadilan di dalam Daxia. Terlepas dari status, semua yang melanggar hukum akan diadili dan dihukum. Bahkan Kaisar tunduk pada hukum yang sama dengan rakyat jelata. Ini adalah wewenang mutlak yang diberikan Kaisar kepadaku. Bahkan jika dia melanggar hukum Daxia, aku masih bisa menegakkan hukum dan membuat keputusan. Kau hanya seorang Pangeran Shennan. Apa yang bisa kau lakukan? Keduanya adalah titah Kaisar. Mengapa titahmu mengesampingkan titah Pangeran Janen? Dekrit kekaisaranmu ini diberikan oleh Kaisar beberapa tahun yang lalu. Tapi Pangeran Shennan baru dikeluarkan. Kaisar mempercayaimu sebelumnya. Sekarang dia menendangmu ke pinggir jalan. Bukankah itu sangat normal? Sekelompok orang bodoh. Kata-kata Kaisar adalah emas. Setelah titah Kaisar dikeluarkan, bagaimana bisa dengan mudah diubah? Terlebih lagi, efektivitas dekrit kekaisaran tidak ada hubungannya dengan waktu, tetapi dengan spesifikasi dan levelnya. Mungkinkah titah Kaisarmu lebih tinggi pangkatnya daripada titah Pangeran Janen? Diam.
Dekrit kekaisaran wanita ini memang lebih tinggi dari milikku. Dan ini adalah spesifikasi tertinggi. Bagus kau mengakuinya. Lihat baik-baik. Ini tidak ditulis dengan tinta dan kuas biasa. Ini adalah titah kaisar. Yang ditulis dengan darah kaisar. Ini adalah titah darah tingkat tertinggi. Dekrit darat. Bukan hanya sebuah dekrit kekaisaran. Ini juga sumpah darah Kaisar Daxia. Sumpah seorang raja. Tidak bisa dilanggar begitu saja. Pangeran Shannon, apa maksudmu dengan ini? Apakah kau mencoba melepaskannya? Hanya karena dekritnya lebih kuat daripada milikmu. Siapa bilang aku akan melepaskannya? Tidak peduli seberapa keras Ye Wushuang berjuang. Hari ini, baik dia maupun divisi Xintian akan binasa. Pangeran Janen, Hakim Agung sudah menunjukkan dekrit darah. Membuktikan bahwa dia memiliki otoritas penegakan hukum tertinggi di Daxia, bahkan kaisar. Bisa diadili olehnya. Sekarang kau mengingkari janjimu. Apakah kau mencoba menentang otoritas kekaisaran dan memberontak? Orang ini berkolusi dengan musuh asing. Ambisinya jelas. Dia pasti ingin memberontak. Namun, bahkan jika dia mengalahkan kita, dia tidak akan bisa mengalahkan Kaisar, Pangeran Shannon. Kau tidak punya jalan keluar sekarang. Aku ingin tahu dari mana kau mendapatkan kepercayaan diri untuk menjadi begitu sombong. Bahkan jika kalian semua bergabung, kalian tidak mungkin menentang Kaisar Daxia. Menyerahlah selagi masih bisa. Tidak ada jalan keluar. Ye Wushuang, kau bahkan tidak tahu kartu asku yang sebenarnya. Tak peduli berapa banyak kartu as yang kau miliki, kau tak bisa menentang Kaisar. Aku tak punya waktu untuk omong kosongmu. Jika kau tak menyerah sekarang, aku akan secara pribadi menangkapmu bajingan. Pengkhianat ini. Menangkapku? Kau tidak bisa menangkapku. Pernahkah kau pikirkan dari mana dekret ini berasal? Tak perlu, karena aku tahu. Kaisar Daxia, bagiku Ye Wushuang adalah sepenuhnya dapat dipercaya. Titah kaisarmu ini, entah palsu, atau kaisar telah ditipu, tak ada kemungkinan lain. Mungkinkah dekret kekaisaran ini ditandatangani langsung oleh kaisar? Kaisar sama sekali tak akan pernah mengeluarkan titah kaisar yang absurd seperti itu, kecuali kau menyandera kaisar. Tapi apakah itu mungkin? Belum lagi, jutaan pasukan berkuda besi Daxia yang menyapu seluruh negeri. Bahkan 10 dari mereka, dan 10 Pangeran Shannon, tak bisa mengalahkan kami. Pasukan berkuda besi Daxia, apalagi kaisar, memiliki 4 dewa perang sebagai pengawal pribadi. Bahkan aku akan kesulitan mendekati kaisar. Begitukah? Lihat. Siapa ini? Kaisar. Kaisar Daxia ditangkap oleh Pangeran Janen. Mustahil. 4 dewa perang adalah ahli tertinggi. Tidak peduli seberapa kuat Pangeran Shannon dan pasukannya, mereka tidak mungkin bisa menculik kaisar. Aku menduga Pangeran Janen dengan ambisi liarnya menemukan kaisar palsu sebagai pengganti untuk memanfaatkan kesempatan ini untuk menekan adikku. Sangat mungkin Pangeran Shannon membuat kesalahan demi kesalahan. Pertama berkolusi dengan mereka, sekarang menentang otoritas kerajaan, dan sekarang telah menemukan kaisar palsu. Sepenuhnya menjadi pemberontak pengkhianat. Apakah kau dengar itu, Pangeran Janen? Kau pikir kau bisa membodohi kami dengan membawa kaisar palsu ke sini? Apa kau benar-benar berpikir kami dan Hakim Agung adalah orang bodoh? Kau bilang aku menemukan kaisar palsu. Baiklah. Kalau begitu biarkan Hakim Agung memberitahumu. Apakah dia nyata atau palsu? Terbongkar kau terpaksa mengoceh omong kosong. Ini jelas palsu. Tak perlu bagi Hakim Agung untuk membongkarnya. Itulah kaisar yang sebenarnya. Ini tidak mungkin. Pangeran Shannon sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk menangkap kaisar. Bagaimana mungkin membawa kaisar yang asli ke sini? Kekuatanku sungguh di luar pemahamanmu. Namun, selama Ye Wushuang mengakuinya tidak masalah. Selanjutnya, kau akan menghadapi penghakiman. Hakim Agung, Anda pasti keliru. Dia jelas bukan kaisar. Jangan tertipu oleh pencuri pengkhianat ini, Pangeran Janen. Itulah kaisar. Kaisar Daxia mewarisi tahta. Adalah orang pilihan Daxia, diberkati oleh takdir. Sebuah tanda naga akan terbentuk. Di sana di leher adalah tanda naga takdir. Tak seorang pun dapat menirunya. Pedang darah Phoenix-nya dapat merasakan keberadaan tanda naga takdir. Orang lain mungkin tidak mengenali Kaisar Zio. Tapi dia, Ye Wushuang pasti bisa. Pangeran Shannon, kau menyandera kaisar untuk memerintah para bangsawan. Sungguh tindakan pengkhianatan. Aku masih tidak mengerti bagaimana Pangeran Janen melakukannya. Kaisar ada di tanganku sekarang.
akulah Dao Surgawi Daxia. Dan kau adalah orang yang menentang surga. Bagaimana aku melakukannya? Sangat sederhana. Karena di belakangku ada sekutu kuat yang bahkan seluruh Daxia tidak dapat melawannya. Sekutu yang kuat. Mereka membantuku menahan pasukan jutaan orang di sekitar Kaisar dan keempat dewa perang. Lalu, aku mengatur para ahli terbaik untuk menyerbu istana, menangkapnya. Sangat mudah. Paman, demi ikatan darah kita, jika kau bertobat, aku masih bisa menunjukkan belas kasihan. Tapi jika kau tetap keras kepala, jangan salahkan aku karena mengabaikan hubungan kita. Lupakan saja. Hidupmu ada di tanganku. Kau bicara tentang belas kasihan. Hidup atau matimu ada di bawah kendaliku. Kau hanyalah ikan di talenan. Kau berani menantangku. Pangeran Shennan, jangan membuat kesalahan lagi. Bebaskan Kaisar. Aku akan segera naik tahta. Apakah dia nyata? Kau tak bisa menghentikanku. Sekarang, dengan segel giok kekaisaran di tangan, dekret ini akan kutulis sesuka hatiku. Mulai sekarang, kau bukan lagi Hakim Agung. Divisi Xintian dengan ini dibubarkan. Aku menjatuhkan hukuman mati. Linci. 1000 sayatan. Tangkap dia. Kau. Aku sudah bicara banyak. Kau sama sekali tidak punya kemampuan untuk berurusan denganku. Bahkan jika kau mengenakan jubah naga dan menggunakan stempel kerajaan, mengandalkan konspirasi dan tipu daya, bahkan tidak bisa naik ke posisi Kaisar Daxia. Lancang. Dengan segel giok di sini, aku bisa mencabut semua kekuasaanmu. Segel kehidupan dan kematian, pedang darah Phoenix, jubah sutra emas. Kembalikan padaku. Ye Wushuan. Kau menggunakan segel kehidupan dan kematian. Cabut token Kaoshanku. Sekarang, dengan segel giok kekaisaran yang aku miliki, segel kehidupan dan kematianmu, pedang darah Phoenix, dan jubah sutra emas, semua akan dicabut. Manusia berbeda. Harta tetaplah harta. Kekuasaanmu diberikan oleh Kaisar Daxia. Semua harta divisi Xintian milikmu. Tak ada apa-apanya di hadapan segel giok kekaisaran negara. Semua orang harus bersujud, tunduk, tak perlu melawan. Serahkan harta-harta ini dengan patuh. Sekarang juga, tanpa pedang darah Phoenix, aku ingin lihat bagaimana kau akan melawanku. Segel giok kekaisaran dapat menekan semua artefak Daxia. Sekarang kita harus secara paksa merebut kembali pedang darah Phoenix. Hakim Agung benar-benar tak berdaya. Jika Hakim Agung kehilangan pedang darah Phoenix, kekuatannya akan berkurang drastis. Saat itu, bukan hanya kita yang akan berada di bawah kekuasaan Pangeran Shennan, tapi bahkan Yang Mulia akan menderita di tangannya. Ini sama dengan tanda naga keberuntunganku, tanda Phoenix keberuntungan. Hakim Agung sebelumnya untuk melawan mereka, bertarung mempertaruhkan nyawanya, dan menerima restu tersirat dari keberuntungan nasional Daxia. Tidak hanya dia menempa ulang pedang darah Phoenix, tetapi dia juga mengubah keberuntungan ini menjadi tanda Phoenix untuk melindungi dirinya sendiri. Awalnya hanya Kaisar Daxia yang memiliki keberuntungan ini, tapi sekarang secara tak terduga jatuh ke tangan Hakim Agung. Bukankah ini menunjukkan bahwa adikku memenuhi syarat untuk mewarisi tahta? Omong kosong. Bagaimana mungkin seorang wanita biasa memenuhi syarat untuk mewarisi tahta? Lagi pula, dia bahkan tidak memiliki darah bangsawan. Bisakah seseorang menjadi kaisar hanya berdasarkan satu tanda naga? Tahta Daxiamu cukup menggelikan. Tahta bukanlah tentang garis keturunan. Hanya mereka yang peduli pada Daxia dan memiliki mandat surga yang memenuhi syarat untuk mewarisi tahta. Orang sepertimu yang mengandalkan skema dan tipu daya, memanipulasi kekuasaan, tak akan pernah menerima pengakuan dari rakyat atau surga. Oleh karena itu, kau sama sekali tidak layak menjadi penguasa Daxia. Omong kosong apa mandat surga itu? Itu semua hanya bualan kosong. Hari ini, selama aku melenyapkanmu, akulah harta Daxia. Para ahli dari kediaman Pangeran Shennan, serang. Segel giok kekaisaran ada di sini. Siapa yang berani mendekat? Kurang ajar. Aku Pangeran Shennan yang bermartabat. Mungkinkah aku ditindas oleh segel giok belaka? Segel giok kekaisaran adalah artefak terpenting Daxia, instrumen kekuasaan. Bahkan aku, di hadapan segel giok, hanya bisa tunduk. Paman Kaisar, berhentilah. Tahta bukan untuk kau incar. Kau dengan tikus-tikus ini berkolusi. Sama saja bersekongkol dengan harimau. Jangan harap penguasa Daxia hanya aku. Sekarang, kau dan si brengsek Ye Wushuang itu memang sedang di atas angin. Tapi jangan sombong. Sekutuku yang kuat belum bergerak. Lagi pula,
Segel giok kekaisaran ini hanya bisa menekan rakyat Daxia. Tak bisa menyentuh mereka ya. Benar. Sekarang para Grandmaster terbaik Jepangku semuanya hadir dengan kekuatan mereka, kecuali 4 dewa perang Zia besarmu dan Ye Wushuang bergabung. Kalau tidak, mereka tak terkalahkan. Para prajurit 4 keluarga besar adalah fondasi utama Jepang. Divisi Xingtian dan Ye Wushuang tak dapat menghentikan mereka. Selain itu, kemampuan ayahku tak kalah dari tuanku. Dengannya di sekitar, Ye Wushuang hanya bisa menunggu ajalnya. Ito Kenji sudah mencapai alam dewa. Dengan dia bertindak, dia masih bisa menghabisi Ye Wushuang. Hanya menyingkirkan Ye Wushuang terlalu membosankan. Mengapa tidak? Kita bermain dengan taruhan yang lebih besar. Ye Wushuang, bagaimana kalau kau dan aku bertaruh? Taruhan? Mari kita bertaruh pada pertempuran yang menentukan. Ito Kenji, kau keterlaluan. Aku membawamu ke sini untuk menghabisi Ye Wushuang, bukan untuk berjudi. Berjudi apa? Kau, kali ini, di sini untuk membantuku merebut Daxia. Bukan untuk kau. Sialan. Ito Kenji. Aku membawamu ke sini untuk membantu. Kau sungguh berani sekali kau merebut kekuasaanku. Merebut Pangeran Shenan, bawahanmu. Salah satu pedang Ye Wushuang bahkan tidak bisa diblokir. Mereka semua sampah tak berguna. Kau ingin menjadi penguasa Daxia, tetapi kau tidak memiliki dukungan Daxia. Bahkan surga pun tidak mengakuimu. Apa yang membuatmu berpikir kau bisa menjadi tuanku? Pangeran Jenen, jangan lupa. Awalnya kita hanya saling membantu. Sekarang kau ingin kami membunuh Ye Wushuang. Pasti ada harganya kan? Lagi pula kau hanyalah seseorang dari Daxia. Apa hakmu untuk menjadi tuan kami? Kalian semua, baiklah. Orang tua ini benar-benar membuat kesepakatan dengan iblis. Namun, kalian semua, jangan senang dulu. Di belakangku, ada keberadaan yang sangat kuat, yang tidak kalian ketahui. Aku tidak peduli seberapa kuat kekuatan di belakangmu, tetapi bisakah kau menjamin bahwa dia akan selalu bekerja sama denganmu? The film Apa was maksudmu? translated Apa maksudku? and narrated Aku by tidak peduli Ann siapa Media. mereka. Dia melihat kemampuanmu untuk merebut tahta. Itu sebabnya dia memilih untuk bekerja sama denganmu. Tapi kenyataannya, kau hanyalah sampah. Kau tidak bisa merebut tahta sama sekali. Dan sekarang, aku bisa melakukannya. Katakan padaku, orang-orang di belakangmu, akankah mereka meninggalkanmu dan memilih untuk bekerja sama denganku? Kalian semua, bajingan pengkhianat. Kau sendiri juga seorang penghasut perang yang mengkhianati kepentingan nasional. Kita sama saja. Sudah selesai omong kosongmu. Aku tidak akan bertaruh denganmu. Jika kau ingin bertarung, maka bertarunglah. Bahkan jika aku menumpahkan setetes darah terakhirku, aku akan membela Zia Agung. Omong kosong lagi dan aku akan membunuh tuanmu. Wushuang, bawa orang-orangmu dan pergi cepat. Di mana ada kehidupan, di situ ada harapan. Ambil segel giok kekaisaran dan panggil 4 dewa perang. Usir tikus-tikus Jepang ini dari Zia Agung. Jangan berani-berani menyakiti penguasa. Sekalipun kau pergi, kau akan melarikan diri sendirian. Jika kau pergi, aku akan menangkap penguasa Daxia, divisi Xingtianmu, dan adik perempuan tercintamu, dan membunuh mereka semua, mencincang mereka, dan memberikannya kepada anjing. Taruhan macam apa yang kau pikirkan? Pasti ada konspirasi di balik ini. Kita tidak bisa menerima tantangan ini. Tentu saja aku tahu, ada konspirasi di balik pertempuran ini. Tapi aku tidak bisa hanya menonton. Kalian mengorbankan diri kalian sendiri. Mati untuk negara adalah kehormatan terbesar kita. Tidak, kalian punya misi lain. Daxia sekarang berada di ambang kehancuran. Pergi ke istana Tianjiao dan temukan pria itu. Katakan padanya, aku mengakuinya sebagai ayahku. Mintalah dia untuk kembali ke Daxia dan selamatkan rakyat. Tenang saja Hakim Agung. Raksasa tidak akan gagal dalam misi ini. Mencoba memanggil bala bantuan, divisi Xingtianmu, dan nyawa tuanmu. Semua ada di tangan kami. Memanggil bala bantuan tak akan membantumu. Benarkan? Maman, bahkan keempat dewa perang tidak bisa menyelamatkan penguasamu. Tidak masalah. Daxia sekarang sudah menjadi milikku. Jika aku memenangkan pertempuran ini, bala bantuan terkuat sekalipun akan sia-sia. Ayah, kau benar-benar membiarkannya pergi. Jika kau tidak membiarkan raksasa pergi, kau tidak akan bisa berjudi denganku. Maka itu akan menjadi kehancuran bersama. Dan kau tidak akan mendapatkan apa-apa. Saat ini, rencana besarku adalah prioritas. Jika aku memenangkan pertempuran ini, Ye Wushuang, bahkan dengan semua bala bantuan yang bisa kau kumpulkan, itu akan sia-sia. Taruhan macam apa yang kau pikirkan? Kalau begitu mari kita gunakan kita sebagai taruhannya. Bagaimana jika aku menang hari ini? Aku akan memisahkan Daxiamu. Bagaimana
Wasit Agung, kita tidak bisa bertaruh. Begitu Xia Agung kalah, itu akhirnya akan menjadi bencana alam dan manusia terus terjadi. Rakyat Xia Agung akan menjadi lemah dan mati tua, diganggu oleh penyakit. Raja Kaoshan benar. Wushuang cepat pergi. Xia Agungku dan setiap orang dari Xia Agung saling terhubung. Setelah hilang, seluruh Xia Agung akan menjadi makanan dan akan diganggu oleh bencana. Akhirnya menjadi batu loncatan abadi, selamanya diinjak di bawah kaki. Wushuang, cepat pergi. Jika kau tidak bertarung, aku akan membunuhnya. Kalau begitu, aku akan memulai perang. Kalau begitu, akan ada pertumpahan darah. Daxiamu akan menderita sama saja. Ye Wushuang, pertempuran ini. Jadi kau tak bisa melarikan diri. Dengan bertaruh denganku, kau setidaknya masih punya kesempatan untuk menang. Kal. Salah, aku harus bertarung. Hanya dengan bertarung, ada harapan untuk menang. Jika aku melarikan diri, mereka akan tetap menyerang. Maka akan ada perang di mana-mana, dan rakyatlah yang akan menderita. Nona Ye, kau benar-benar seorang pahlawan wanita yang patriotik dan peduli. Kalau begitu, maka mari kita putuskan ini. Hari ini, semua ahli terbaik di sini, pinjamkan aku kekuatan kalian. Hari ini, jika aku memenangkan pertempuran ini, aku pasti akan menggunakan Ameno Murakumo no Tsurugi untuk memisahkan Daxia. Tidak bagus, para ahli dongeng mencurahkan semua kekuatan mereka. Kak, Ito Kenji. Kekuatan adikku sudah banyak menurun. Dan Ito Kenji setara dengan kekuatan Yagyu Monenori. Sekarang, dengan lebih banyak hal yang memberinya kekuatan, adikku semakin kecil kemungkinannya. Tidak hanya itu, lihat lehernya. Tato keberuntungan adalah simbol penguasa dan pewarisnya. Mamang, dia tidak hanya menerima semua kekuatan para master. Dia adalah pewaris tahta. Ito Kenji menjadi pewaris. Lalu bagaimana? Pedang Ameno Murakumo no Tsurugi dan pedang darah Phoenix. Keduanya adalah pedang keberuntungan. Menggunakannya akan melipat gandakan kekuatan mereka. Tapi wasit agung juga pewarisnya. Dia juga memiliki senjata keberuntungan. Pedang darah Phoenix, tanah surgawi Murakumo, adalah harta nasional dongeng dan juga pedang keberuntungan tingkat atas. Seperti pedang Xuanyuan Xia Agung kita. Pedang Xuanyuan. Tapi pedang darah Phoenix tidak. Sekarang keahlian dan senjata Wushuang lebih rendah dari mereka. Apa yang bisa dilakukan? Apakah kalian sudah mendengar semuanya dengan jelas? Kali ini kekalahanmu sudah pasti. Hasilnya masih belum diputuskan. Kau mengatakan ini sekarang. Agak terlalu dini bukan? Tidak bagus. Pedang Feng Shui sama sekali bukan. Tandingan pedang Ameno Murakumo no Tsurugi. Tuanku adalah pendekar pedang terbaik di Jepang. Tapi aku tak punya cara untuk melepaskan kekuatan Emi nomor Murakumo nomor Tsurugi. Dan ayahku seperti ini, dengan keberuntungan di pihaknya, dia bisa sepenuhnya melepaskan kekuatan pedang Dewa Pusaka. Sekarang dengan waktu tempan dan orang yang tepat, bahkan senjatanya, semuanya menguntungku. Ye Wushuang, kau tidak punya peluang untuk menang sama sekali. Baiklah, Ye Wushuang, jika aku jadi kau, aku akan berlutut sekarang dan menyerah. Setidaknya kau bisa hidup. Xia Agung ini akan segera jatuh. Apa gunanya semua pertempuran ini? Kau binatang, melihat mereka menindas kita. Apa kau tidak punya rasa bersalah? Anak durhaka, diam. Jangan lupa, kau adalah orang Daxia. Siapa yang akan menaiki kapal yang tenggelam? Xia Agung akan segera jatuh. Tapi yang pertama jatuh pasti Ye Wushuang. Jalan itu. Benar. Selama kita mengalahkan Ye Wushuang, rakyat Daxia akan menjadi rakyat biasa. Kenapa harus jadi orang Daxi di saat seperti ini? Kau lebih baik jadi anjing kami. Pedang Feng Shui-mu akan segera patah. Kali ini, itu tak akan ditempa ulang. Karena kau tak bisa mengalahkanku. Jika pertarungan ini berlanjut, kau dan pedang Feng Shui-mu akan hancur. Aku bilang, aku akan menumpahkan setetes darah terakhirku untuk Xia Agung. Pedang Feng Shui patah. Itu tak akan pernah ditempa ulang. Pedang Feng Shui hilang. Daxia telah melemah. Ronde ini, aku menang. Ayah, serang selagi setrika panas. Bunuh dia dan rebut jalur naga Daxia. Bagus. Xuanyuan. Wushuang, ambil pedangnya. Pedang Xuanyuan. Penguasa Daxia bersedia memberikan harta nasional kepadamu Ye Wushuang. Mungkinkah dia ingin turun tahta? Negara dalam bahaya, masa bertahan hidup, bagiku itu
hanyalah simbol kekuasaan. Pedang Zuanyuan hanya di tangan Wu Xuan. Bisa. Kekuatan dewanya dilepaskan untuk melawan kalian semua, bandit dan pencuri. Dengan pedang Zuanyuan, Ye Wu Xuan. Mungkin belum tentu menjadi tandingan itu Kenji. Paman Kaisar, jika Xia Agung kita dikalahkan, itu tidak akan menguntungkanmu. Mereka punya ambisi jahat dan hanya akan memusnahkan kita. Kenapa kau harus bilang kata-kata yang begitu menyayat hati, meningkatkan moral orang lain, sambil memadamkan semangat kita sendiri? Pangeran Shenan, itu hanya iri hati. Ameno Murakumo no Tsurugi adalah pedang Raja Dongyen. Pedang Zuanyuan adalah pedang penguasa Xia Agung kita. Penguasa lebih suka memberikan pedang Zuanyuan kepada Hakim Agung daripada kepadamu. Urat naga 1000 tahun Xia Agung kita panjang dan abadi. Pedang Zuanyuan berisi kekuatan urat naga 1000 tahun Xia Agung. Itu seharusnya lebih unggul daripada Ameno Murakumo no Tsurugi. Pedang Zuanyuan memang unggul, tapi sayangnya keponakanku terlalu payah. Dia telah membiarkan pedang dewa itu berdebu. Bahkan dengan pedang Zuanyuan di tangan, lalu kenapa kau tetap tak bisa mengalahkanku? Ameno Murakumo no Tsurugi adalah yang terkuat. Apa yang terjadi? Pedang Zuanyuan, bukankah itu pedang terbaik di dunia? Bagaimana pedang itu bisa menjadi pedang berkarat? Pedang ini memang pedang dewa tertinggi. Hanya saja, masih dalam keadaan tersegel. Jika dibuka segilnya, itu bahkan tidak lebih tajam dari pisau dapur. Bahkan jika kau memiliki pedang Zuanyuan di tangan, lalu kenapa aku tetap akan mengalahkanmu? Ameno Murakumo no Tsurugi adalah yang terkuat. Ayah, dia sudah mencapai batasnya. Cepat penggal kepalanya. Tak seorang pun akan berani melawan kita lagi. Baiklah. Pangeran Janen, jika adikku kalah, jalur naga Daxia akan terputus. Mereka akan memenangkan semuanya. Apa kau benar-benar akan hanya menonton ini terjadi? Aku tahu, kau tahu rahasianya untuk membuka segel pedang Zuanyuan. Aku punya cara. Aku tidak ingin mereka untuk menang juga. Tapi aku juga tidak ingin Ye Wu Xuan untuk menang. Ayah, habisi dia dalam satu serangan. Balas dendamku dan guru. Tidak. Tolong beritahu aku Pangeran Janen, rahasia untuk membuka segel pedang Zuanyuan. Dengan ketulusan kecil ini, kau ingin aku memberitahumu rahasia untuk membuka segel pedang Zuanyuan. Aku bersedia menawarkan tahtaku sebagai ganti rahasianya. Bagus. Raja ini telah menunggumu mengatakan itu. Selama kau bersedia memberiku tahta, rahasia ini tak ada salahnya untuk memberitahu. Untuk membuka pedang Zuanyuan, kau membutuhkan darah hati. Untuk membuka segilnya, darah hati. Darah dari hati. Untuk membuat pedang Zuanyuan yang tak terkalahkan bersinar kembali dan mendapatkan kembali ketajamannya, kau harus membunuh orang yang paling dekat dan tersayang. Aku tidak berbohong padamu. Aku mengerti. Jeti pedang Zuanyuan tidak akan pernah bisa dibuka segelnya. Ye Wu Xuan, jadi orang terdekat dan tersayangmu adalah adik perempuanmu sendiri. Bisakah kau tega membunuhnya? Dia pasti tidak tahan untuk saudari ini yang dia bawa kembali dengan nyawanya. Jika dia tidak tahan, maka ucapannya yang terus-menerus tentang bersedia mengorbankan segalanya untuk Daxia benar-benar munafik. Dia selalu menjadi orang munafik. Apa gunanya membunuh saudara sendiri? Bagaimana dia tega membunuh adiknya? Ayah, kau harus memenangkan pertempuran ini. Bagaimana mungkin Ye Wu Xuan tega menggunakan adiknya sendiri untuk mempertajam pedang? Bunuh dia cepat dan rebut pedang Zuanyuan. Menunda berarti masalah. Bagus. Kakak, jangan ragu lagi. Kau tidak boleh kalah. Bunuh aku dan buka segel pedang Zuanyuan. Cepat. Tidak. Aku tahu. Kau tak tega membunuh adikmu. Kebenaran nasional apa yang bisa dibandingkan dengan adikmu sendiri? Orang-orang Xia Agung sama saja. Selalu bilang, demi negara dan rakyat. Tapi kenyataannya, mereka sangat egois. Nona Huizi, tolong jangan memprovokasinya. Jika dia mengeraskan hatinya dan benar-benar menyerang adiknya dengan pedang dan membuka segilnya, kita akan berada dalam masalah. Dia mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan si malang Yi Xiaosu. Bagaimana dia bisa membunuh adiknya sendiri? Itu lebih kejam daripada membunuh dirinya sendiri. Bahkan jika dia melakukannya, lalu kenapa? Itu hanya pedang berkarat. Bahkan jika dibuka segilnya, itu tidak bisa mengalahkan Chong Yun. Apa pedang terbaik di dunia? Itu hanya bualan mereka. Betul.
Kalian semua hanya suka menyombongkan diri. Apa itu peradaban Daxia? Mewariskan obor dari generasi ke generasi, tak tertandingi selama 1000 tahun. Sebenarnya, itu hanya kalian membesar-besarkan diri sendiri. Adapun pedang Suanyuanmu, itu sebenarnya hanyalah sepotong tembaga dan besi rongsokan. Kakak cepatlah dan lakukan. Aku tidak bisa. Aku tahu. Kau lebih baik mati sendiri daripada menyakitiku. Tapi sekarang Daxia telah mencapai titik akhirnya. Aku bukan hanya adikmu. Aku juga seorang Xia, kejayaan dan kejatuhan suatu bangsa. Bukan hanya tanggung jawab setiap pria. Aku wanita kecil ini juga memiliki tanggung jawab yang sama. Karena kau tidak akan melakukannya, maka aku akan melakukannya sendiri. Adik perempuan, kau satu-satunya keluargaku. Aku tidak bisa kehilanganmu. Kakak, jika kau kalah hari ini, orang-orang Daxia yang tak terhitung jumlahnya akan kehilangan orang yang mereka cintai. Kejayaan dan kejatuhan suatu bangsa adalah tanggung jawab setiap orang. Ini prinsip yang kau ajarkan padaku. Adik perempuan, jangan tinggalkan aku. Kakak, kau tak boleh kalah. Kuatkan dirimu, kau harus menang. Akan segera dibuka segilnya, Paman Kaisar. Mengapa pedang Suanyuan belum dibuka segilnya? Itu tidak benar. Seharusnya aku tidak salah mengingatnya. Aku The benar. film was translated Pedang Suanyuan and ini narrated adalah by tipuan. M-Media. Pedang dewa milenial apa? Sebenarnya, ini cuma setumpuk tembaga dan besi rongsokan. Hanya milik kita. Ameno Murakumo nomor Surugi. Kita yang merupakan pedang dewa nomor 1 dunia. Aku mengerti. Alasan mengapa pedang Suanyuan belum dibuka segilnya adalah karena kekasih Ye Wushuan bukan hanya adik perempuannya. Dia peduli pada dunia. Dia peduli pada divisi Xintian. Mungkin meminta orang-orang dari divisi Xintian untuk mempersembahkan darah mereka adalah satu-satunya cara untuk membuka segel pedang ini. Paman Kaisar, kau jelas-jelas menipu kami. Sejak awal, kau ingin menggunakan kebohongan untuk membuat Wu Shuang membunuh adiknya dan kemudian mengambil kesempatan untuk membasmi seluruh divisi Xintian untuk menyingkirkan semua rintanganmu. Karl, aku sudah mengambil tahtamu. Apakah kau ingin Xia Agung jatuh? Percaya atau tidak? Ye Wushuan, aku sangat mengagumimu. Kau tahu kau akan mati, tapi kau masih ingin bertarung denganku sampai mati. Orang sepertimu terlalu berharga untuk mati. Bergabunglah dengan kami. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Percaya atau tidak, berhenti. Bebaskan Hakim Agung. Hakim Agung, aku tidak bisa membantumu membunuh musuh. Hari ini, pedang Suanyuan telah dibuka segilnya. Itu masih membutuhkan darah divisi Xintian. Hari ini, aku akan menggunakan darahku sendiri. Bodoh. Kalian semua telah ditipu oleh Pangeran Shenan. Pedang Suanyuan ini tidak lebih dari setumpuk besi tua. Bahkan dengan lebih banyak darah, itu tidak dapat dibangkitkan. Penyahlah orang tua bodoh itu. Orang bodoh yang keras kepala. Dia adalah gangguan saat hidup. Hakim Agung, maafkan aku. Aku telah membesarkan anak durhaka ini, menyebabkan Nona Xiaoxue menderita siksaan abadi. Aku juga telah membesarkan seorang pengkhianat. Hari ini, aku akan, sebagai anggota divisi Xintian, mempersembahkan darahku untuk pedang dewa. Semoga ini dapat menebus dosa-dosaku. Aku juga berharap untuk membangkitkan pedang Suanyuan ini. Ayahnya. Pedang Suanyuan, bangkitlah. Selamatkan Xia Agung kita. Xia Agung tak boleh runtuh. Jika pedang dewa memiliki roh, tolong pinjamkan kekuatanmu kepada Hakim Agung. Tidak. Kalian bodoh. Bahkan jika kalian semua mati, pedang Suanyuan ini tidak akan bangkit. Mengapa ini terjadi? Mandat surga tidak terletak pada Xia Agung. Pedang suci tidak bisa dibuka segelnya. Kita telah kalah. Tapi kami orang-orang Xia Agung selalu menghadapi kematian dengan berani. Bahkan dalam kematian, kita akan berjuang sampai akhir yang pahit. Bakar aku dengan api. Itu Kenji. Ayo. Aku sudah bilang. Tak peduli berapa banyak darah yang tumpah, itu akan sia-sia. Ye Wushuan, tidak peduli bagaimana kau melawan, semuanya sia-sia. Hari ini, aku akan memberimu kematian dan membiarkanmu merasakan ketajaman Ameno Murakumo no Tsurugiku. Betapa tajamnya. Ini juga merupakan kehormatanmu.
Pedang Suanyuan. Sebenarnya telah dibuka segelnya. Ini tidak mungkin. Pedang ini menyimpan darah orang-orang terkasihku dan darah orang-orang yang benar. Garis keturunan orang-orang Xia Agung tidak terputus. Tulang punggung mereka tak kenal menyerah. Jika tidak dibuka sekarang, kapan akan dibuka? Bahkan jika pedang Suanyuan dibuka segelnya, lalu bagaimana? Kekuatan ayahku jauh lebih besar darimu. Ayah, bunuh dia. Rebut jalur naga, rebut Xia Agung demi kemakmuran abadi kita. The Serang. film was translated Bunuh and Ye Wushuang. narrated by M Media. Hidup panjang Dongying. Itu Kenji dikalahkan. Semua Master Dongying dibasmi. Kau telah kalah. Ayah, Xia Agung benar-benar tak terkalahkan. ayah. Bukannya Xia Agung tak terkalahkan, tapi para penjajah akan dihancurkan. Adalah nasib semua penjajah. Untuk membuka pedang Suanyuan, Xiaoxu dan divisi Xintian mengorbankan diri mereka sendiri. Sekarang, saatnya hutang darah. Dibayar dengan darah. Kau tak bisa membunuhku. Ayahmu sudah mati. Amenomura Kumonot Tsurugi patah. Para tetua dari 4 keluarga besar, semuanya tewas oleh pedangku. Kau sudah lama kehabisan kartu untuk dimainkan. Bahkan jika kita kalah, saat ini, penguasa Xia Agung adalah Pangeran Janen. Pangeran Shenan tidak punya hak untuk menjadi penguasa. Dia pengkhianat. Dan Xia Agung tidak mengakuinya. Tapi, keponakanku tersayang telah menyerahkan posisinya kepadaku. Jika bukan karena aku membantumu membuka pedang Suanyuan, kau pasti sudah. Seseorang sudah mati. Seluruh Xia Agung pasti sudah jatuh. Ini adalah kesepakatan antara dia dan aku. Pangeran Shenan hanya membuat kompromi sementara. Pengkhianat hina bersekongkol dengan musuh. Pengkhianat negara seperti kamu. Kau tidak berhak mewarisi tahta. Seorang penguasa negara mengingkari janjinya. Tapi aku tak peduli. Kau tahu di mana kau sekarang? Jianang, wilayahku. Selain itu, 4 keluarga besar Dongying kita telah menyatakan kesetiaan penuh mereka kepada Pangeran Janen. Ayahmu baru saja menyebut aku tak berguna. Jadi, sekarang kau ingin menyerah padaku. Ye Wushuang membunuh guru dan ayahku. Sekarang, hanya kau yang bisa membalasku. Lagi pula, para tetua 4 keluarga besar Dongying, semuanya telah binasa. Kami butuh perlindunganmu. Tapi kenapa aku harus melindungimu? 4 keluarga besar menguasai seluruh Dongying. Bahkan jika para tetua kita mati di sini, kita masih bisa membantu Pangeran Janen mengamankan posisinya sebagai penguasa. Memang, dengan Pangeran Shenan dan 4 keluarga besar bersatu, siapa yang bisa melawan kita? Memang, kekuatan di belakangku sangat kuat. Namun, karena kau bersedia menyerah padaku, aku tentu saja akan menerima. Ye Wushuang, sekarang, di bawah perlindunganku. Kau mundur. Tunggu sebentar. Serahkan pedang Suanyuan. Pedang ini dimaksudkan untuk penguasa. Kau tidak bisa menggunakannya sembarangan. Permisi, aku tidak mengakuimu sebagai penguasa. Sekarang seluruh Xia Agung hanya Wushuang yang memenuhi syarat untuk mewarisi tahta. Lagi pula kau tidak lagi punya kartu as. Dengan kekuatanmu, kau bukan tandingan Wushuang. 4 keluarga besar Dongying kita akan bertarung dengan segenap kekuatan. Bahkan jika kita tak bisa menghancurkanmu, setidaknya kita akan melumpuhkanmu dengan parah. Kau akan penuh lubang. Kalian orang barbar, bagaimana kalian bisa memahami Xia Agung punya kekuatan dan kekuasaan? Jika penjajah berani menyinggung kami akan memastikan kalian tidak akan kembali. Memang, jika kau tidak menggunakan tipu daya untuk menangkapku, hanya kalian, gerombolan ini, berani bermimpi untuk menginjak-injakku. Di mana 4 dewa perang agung? Empat dewa perang. Bagaimana mungkin? Bukankah aku memerintahkan orang-orang istana Tianjiao untuk menahan mereka? Bagaimana mereka bisa punya waktu untuk datang membantu raja? Sudah berakhir. Semuanya hilang. Keempat dewa perang ini, semuanya ahli top. Di belakang mereka adalah pasukan 1 juta. Ini adalah yang terkuat di Xia Agung. Mereka telah datang ke Jiangcheng sekarang. Pangeran Janen tamat. Sudah berakhir. King Long datang terlambat untuk melindungi Yang Mulia. King Long. Ampun Yang Mulia. Ampun Peramal Agung.
Ini tidak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin. Mengapa kau tidak menyerah sekarang? Pangeran Shannon, pakar misterius di belakangmu. Mundur lebih awal. Itu sebabnya, kami bisa melepaskan tangan kami untuk menyelamatkan Yang Mulia. Sialan. Istana Tianjiao berani menipuku. Apa yang terjadi di sini? Tapi kau masih terlambat. Jika kau datang lebih cepat, adikku dan saudara-saudara dari divisi Xintian tidak akan dikorbankan. Menyakiti bangsaku, menyerang tanahku. Kali ini, aku akan secara pribadi memimpin 1 juta pasukan untuk memusnahkan mereka sepenuhnya. Darah dibalas darah. Pangeran Janen, kita sekutu. Sekarang 4 dewa perang dan 1 juta tentara telah tiba untuk menghancurkanku. Kau harus melakukan sesuatu. Pangeran Shannon, kau memberontak terhadap tahta. Kejahatanmu pantas dihukum mati. Dia bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri sekarang. Bagaimana dia bisa menyelamatkanmu? Maman, tujuan utama kami di sini. Tugas pertama adalah untuk menangani pemberontakan rumah Pangeran Shannon. Kau ingin berurusan denganku? Tidak semudah itu. Kalian 4 dewa perang. Berlutut dan tunduk padaku sekarang. Selagi kalian masih bisa, Pangeran Shannon, kau sekarang. Keponakanku tersayang, kau masih berani membuat kami tunduk. Aku bisa dengan santai memanggil beberapa ahli dan membuatmu terikat di luar. Dan bahkan lebih mudah, membawanya keluar dari istana kekaisaran. Kau bilang, apa yang kuandalkan? Para ahli dari kediaman Pangeran Shannon tidak memiliki kekuatan seperti itu. Para pendukung di belakangmu benar-benar ikut campur dalam segala hal. Maman, di belakangku berdiri legenda dari legenda. Istana Tianjiao. Pangeran Shannon, kau sebenarnya berkolusi dengan Istana Tianjiao. Tepat. Istana Tianjiao yang tak terkalahkan. Pendirinya, Ye Tianjiao. Bukan hanya mantan ahli nomor 1 dari Xia Agun, tetapi dia juga bersaing denganmu untuk tahta. Saat itu, Kaisar adalah putra Kaisar sebelumnya. Dia secara alami dianugerahi tanda naga keberuntungan. Dan Ye Tianjiao adalah dewa perang terhebat Xia Agun. 30 tahun yang lalu, Ye Tianjiao sendirian memimpin 3.000 pasukan berkuda besi dan menyapu 1 juta pasukan sekutu. Dia mengamankan perdamaian Xia Agung selama 10.000 generasi. Kaisar yang dianugerahi keberuntungan juga mengembangkan tanda Phoenix keberuntungan. Sama seperti dia. Namun, kakak laki-lakiku, mantan Kaisar Xia Agung, baru saja akan menyerahkan tahta kepada Ye Tianjiao ketika keluarga Ye Tianjiao dianiaya oleh musuh. Dan semuanya terbunuh. Hanya 1 putri yang hilang. Ye Tianjiao melepaskan tahta untuk mencari putrinya. Patah hati, dia kemudian meninggalkan Xia Agun dan kemudian mendirikan Istana Tianjiao yang menjadi kekuatan paling kuat di dunia. Ye Tianjiao benar-benar ahli nomor 1 Xia Agun. Seni bela dirinya luar biasa, mencapai alam pembuat dewa. Tapi dia terlalu sombong dan haus darah yang menyebabkan bencana sebesar itu. Mengapa aku mendengar dari orang-orang Istana Tianjiao bahwa kaulah yang untuk merebut kekuasaan, berkolusi dengan musuh asing untuk menganiaya Ye Tianjiao dan membunuh seluruh keluarganya, dan kemudian mengalihkan kesalahan pada musuh. Ye Wushuan, sekarang kau juga memiliki tanda Phoenix keberuntungan dan juga ahli nomor 1 Xia Agun. Mengancam posisinya. Jangan tertipu oleh sikap hormat dan patuhnya. Siapa tahu suatu hari dia mungkin akan berurusan denganmu dengan cara yang sama dia berurusan dengan Ye Tianjiao, menikahmu dari belakang. Apa yang terjadi saat itu hanyalah kecelakaan. Jangan fitnah aku. Aku tidak akan membuang napasku padamu. Aku mengingat hubungan paman keponakan kita. Aku memberimu 1 kesempatan. Berlututlah bersama dengan 4 dewa perang agung. Tunduk padaku. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena kejam. Dengan aku di sini, kau tidak akan bisa menyentuh pelindung negara. Kami juga akan membela pelindung negara dengan nyawa kami. Kalau begitu, Utusan Sura pejuang terkuat dari Istana Tianjiao. maka kalian semua akan mati. Prajurit terkuat dari Istana Tianjiao, Utusan Sura. Dialah yang menghalangi 4 dewa perang agungku. Ahli misterius. Aku tidak pernah berpikir bahwa Hakim Agung yang terhormat akan benar-benar mengingat gelarku Syura. Memang, aku adalah utusan Syura dari Istana Tianjiao. Namun, aku tak akan bilang aku yang terkuat. Penguasa tertinggi Istana Tianjiao kami.
Ye Tianjiao adalah yang terkuat. Tuan Shura, kau akhirnya tiba. Bukankah kau seharusnya menahan 4 dewa perang agung? Mengapa kau mundur? Sesuatu yang besar terjadi di istana Tianjiao. Kami semua dipanggil. Penguasa istana memerintahkan kami untuk mendukung Tuan Muda Istana di Xia Agung. Sebentar lagi, penguasa istana akan datang sendiri untuk menyelesaikan masalah Tuan Muda Istana. Tuan Muda Istana, Ye Tianjiao hanya memiliki 1 putri, dan dia telah hilang. Mungkinkah dia telah ditemukan? Benar. Penguasa istana telah The film menemukan was putrinya, translated dan and dia telah narrated menyatakannya by sebagai M Tuan Media. Muda Istana. Saat dia tiba, dia akan mengumumkannya sendiri kepada dunia. Bagus. Kalau begitu, setelah aku naik tahta, aku akan secara pribadi pergi dan merayakan, memberi selamat kepada Tuan Istana atas reuni mereka. Sebenarnya Ye Tianjiao telah menemukan putrinya sejak lama, tapi putrinya membencinya. Saat itu, dia sibuk memperebutkan posisi pelindung negara dan mengabaikan keluarganya, yang menyebabkan kematian ibunya. Selama bertahun-tahun, putrinya tidak pernah memaafkannya. Sekarang mengakuinya sebagai ayahnya, semata-mata demi menyelamatkan Xia Agung. Omong kosong, kau bicara seolah-olah kau putri penguasa istana. Tuan Shura, janganlah kita membuang-buang nafas untuk mereka. Karena kau di sini, dukung aku sepenuhnya dalam merebut posisi pelindung negara. Setelah aku naik tahta, aku pasti tidak akan melupakan kontribusi istana Tianjiao. Baiklah, kalau begitu aku akan sepenuhnya membantumu membersihkan semua rintangan. Lalu, istana Tianjiao akan mengambil separuh Xia Agung. Aku juga ingin 30% dari kas nasional Xia Agung. Tidak masalah, selama kau membantuku mengalahkan musuh-musuh ini. 30% dari kas nasional bukanlah apa-apa. Bahkan jika itu 50%, tidak masalah. Baiklah, Shura, kau secara sewenang-wenang menggunakan kekuatan istana Tianjiao untuk membantu Raja Shennan dan berkomplot melawan Xia Agung untuk mencari keuntunganmu sendiri. Apa Ye Tianjiao tahu? Lancang. Siapa yang mengizinkanmu untuk langsung memanggil penguasa istana dengan namanya? Xia Agungku tidak mengizinkan invasi musuh asing, bahkan istana Tianjiao-mu sekalipun. Begitukah? Kalau begitu hari ini aku akan meratakan Xia Agung dan membersihkan sampah ini. Biar kalian semua menyaksikan kekuatan istana Tianjiao. Shura, jika aku jadi kau, sekarang aku akan pergi dengan orang-orang ini dan sekaligus kembali ke Tuan Balai dan memohon ampun. Kalau tidak, kau akan menanggung akibatnya. Konsekuensi, aku ingin melihat apa konsekuensinya. Akibatnya adalah mati tanpa tempat pemakaman. Ye Wuxuan, jangan berpikir kau tak terkalahkan. Bahkan jika kau memegang pedang Suaiyuan, kau tidak bisa melawan Tuan Shura kita. Apalagi istana Tianjiao. Aku akan mengurusnya. Tak perlu repot-repot. Menurutku, wanita ini terintimidasi oleh keagungan istana Tianjiao. Itu sebabnya dia mengoceh omong kosong. Kurasa, dia benar-benar bodoh dan sama sekali tidak menyadari kekuatan istana Tianjiao. Istana Tianjiaku telah menghancurkan banyak negara. Xia Agung yang kecil bukan apa-apa di mata kami. Karena dia tidak mengerti aturan hari ini, maka kita harus memberinya pelajaran dan memberitahu mereka bagaimana pamor istana Tianjiaku diperoleh. Lindungi Kaisar. Terlalu percaya diri. Jalang, berani kau sentuh aku? Menyentuhku, kau menantang istana Tianjiao. Berlutut dan minta maaf sekarang, dan aku mungkin akan mengampuni nyawamu. Kalau tidak, aku akan memandikan Xia Agung dalam darah. Kau bahkan tidak bisa mengalahkanku. Jadi berhentilah mengoceh. Bagaimana jika kau mengalahkanku di hadapan ketua Ola? Kau bukan apa-apa. Ye Wuxuan, kusarankan kau menyerah saja. Saat Ye Tianjiao tiba, disebabkan oleh kekuatan langit. Di langit atau di bumi, kau tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Kalau begitu biarkan dia datang. Aku ingin menyaksikan kekuatan surgawinya. Benar-benar mencari mati. Penguasa istana telah tiba di Jiangcheng hari ini. Kalian semua, tak seorang pun akan lolos. Ye Tianjiao tiba di Jiangcheng. Apa yang dia lakukan di sini? Penguasa istana di sini untuk mendukung putrinya. Di Jiangcheng kecil ini, seseorang berani begitu sembrono, berani menyinggung Tuan Muda Istana. Dalam amarahnya penguasa istana bisa menjerumuskan Xia Agung ke dalam pertumpahan darah. Berlututlah sekarang, selagi kau masih punya kesempatan. Kekuatan Ye Tianjiao sebanding dengan dewa dan iblis. Dia yang terkuat di dunia, dan istana Tianjiao-nya adalah kekuatan paling kuat, baik di dalam maupun luar negeri. Jika dia menyerang Xia Agung, bahkan aku pun tak berdaya untuk menghentikannya. Jangan khawatir, ketika penguasa istana dan kau bersaing untuk posisi penguasa nasional, dia pergi dengan kecewa. Dia di sini hari ini untuk menyelesaikan dendam lama.
Selesaikan semuanya sekaligus. Tak seorang pun dari kalian akan lolos. Jangan khawatir Tuan Negara. The Ye film was Tianjiao tidak tertarik translated pada and posisi Tuan narrated Negara. by M. Bajingan, Media. kau telah berulang kali menyinggung penguasa istana. Apa kau benar-benar berpikir aku Shura tidak bisa menghadapimu? Berlututlah sekarang. Kaulah yang seharusnya berlutut. Kau terus memanggilnya Tuan Muda Istana. Tapi Tuan yang sebenarnya adalah aku, Ye Wushuang. Apa kau gila? Dia hanya tahu bahwa dia adalah arbiter agung, tetapi dia tidak tahu bahwa Ye Tianjiao mengendalikan hidup dan mati semua orang di dunia. Berani-beraninya menyamar sebagai Tuan Muda Istana adalah kejahatan besar di antara kejahatan-kejahatan besar. Seseorang, sebelum penguasa istana tiba, tangkap dia, potong dia dan berikan pada anjing. Kau binatang, siapa yang akan kau cincang dan berikan pada anjing? Ye Tianjiao, penguasa istana Tianjiao. Ye Tianjiao. Melaporkan kepada Yang Mulia. Bajingan ini menyamar sebagai Tuan Muda Istana. Ini tindakan pengkhianatan besar. Itulah mengapa aku ingin mencincangnya dan memberikannya kepada anjing. Hukum dia dengan berat. Wanita ini tidak menghormati istana Tianjiao, bahkan mencincangnya dan memberikannya pada anjing. Tidak cukup untuk memadamkan kebencian. Aku punya saran. Kita harus mati dengan 1000 luka. Biarkan semua orang di dunia tahu bahwa menyinggung istana Tianjiao, bahkan jika dia adalah arbiter agung, akan mengakibatkan kematian yang mengerikan. Meniru. Dia putriku. Dan Tuan Muda istanamu. Maaf Hakim Agung, kita terlambat. Ye Tianjiao. Ye Wushuang. Ye Tianjiao. Aku benar-benar salah mengira mereka. Saat aku membunuh pendekar pedang Liu Xiang, aku menggunakan teknik ayahku. Putriku. Kau telah menderita. Aku baik-baik saja, tapi adikku dan divisi Xintian menghabiskannya semua untuk Xia Agung. Setetes darah terakhir mereka untuk Xia Agung. Luka-lukaku bukan apa-apa. Jangan khawatir. Dengan aku di sini, binatang-binatang ini, tak satu pun dari kalian akan lolos. Kau binatang keji. Kau berani berkonspirasi dengan Raja Shenan, berencana untuk merebut tahta. Mengganggu kedamaian rakyat Xia Agung. Kejahatanmu pantas dihukum mati. Sebagai anggota keluarga Kekaisaran Xia Agung, kau berkolusi dengan musuh asing, mengkhianati negaramu. Kau aib bagi rakyat Xia Agung. Atas kejahatanmu, kau harus dikuliti hidup-hidup dan digantung di tembok kota agar semua orang Xia Agung melihat nasib seorang pengkhianat. Tuan Istana, ampuni aku. Penjajah Jepang, mereka yang menyinggung Xia Agung, memiliki ambisi jahat dan pantas mati 10.000 kali. Dan kalian, anjing-anjing pengkhianat, bahkan lebih tercela. Membunuh kalian terlalu berbelas kasih. Seseorang, potong tangan dan kaki mereka, dan ganti dengan kaki anjing. Cangkokkan kaki anjing pada mereka. Biarkan mereka menghabiskan hidup mereka selanjutnya. Sebagai anjing, biarkan mereka hidup dalam penderitaan. Tak bisa hidup atau mati. Aku akan bertarung sampai mati denganmu. Putriku, mulai hari ini dan seterusnya, kau adalah Tuan Istana Tianjiao. Xia Agung butuh perlindungan, dan sudah waktunya bagiku untuk kembali. Mulai hari ini dan seterusnya, aku adalah penguasa Istana Tianjiao. Mereka yang menyinggung keagungan Xia Agung akan dihukum tak peduli seberapa jauh mereka. Darah para pendahulu dan pahlawan yang melindungi Xia Agung tidak akan tertumpah sia-sia. Aku Ye Wushuang berdiri bersama mereka. Rakyat Xia Agung berdiri bersama mereka. Kami menyambut Tuan Istana. Mereka yang menyinggung keagungan Xia Agung akan dihukum tak peduli seberapa jauh.